ada gelombang P, Q, R, S, T, U. Ini P, Q, R, S, T, U. Nah, P ini apa ini? Atrium. Jadi di S anode itu. Jadi S anode berdenyut, atrium berkontraksi, timbul gelombang P. Seharusnya ada gelombang atrium, ada dua, atrium kanan dan atrium kiri. Normalnya bersamaan, jadi hanya terekam satu gelombang. P kemudian diikuti QRS. QRS apa? Nah, ini adalah ventricle, ini adalah atrium. Jadi setiap gelombang listrik yang menyebabkan kontraksi di atrium akan menjalar ke ventricle. Ini namanya adalah irama sinus. Jadi dari sini tuh, ini adalah, kemudian ini menjalar atrium kemudian ke ventricle. Ini namanya adalah irama sinus. Jadi setiap gelombang P yang diikuti dengan QRS artinya komplit dari sini satu gelombang, namanya irama sinus. Apa ada yang P tidak diikuti QRS? Ada saja. Jadi P diikuti P lagi QRS, P QRS. Jadi tidak semua impuls listrik yang di atrium itu sampai di ventricle. Mungkin di sini mengalami blok, mengalami gangguan. Jadi atriumnya hanya berdenyut begitu, tapi listriknya tidak sampai menyebabkan kontraksi di ventricle. Nah, irama kalau ada gambaran seperti ini adalah irama sinus. Sinus itu ada yang reguler, ada yang irreguler. Nah, coba dilihat ini. Nah, dilihat di sini untuk melihat reguler apa irreguler di lead 2 nih. Di lead 2 ini sampai sini adalah lead 2. Ini gelombang sampai banyak sekali, sampai sini adalah lead 2. Ini dilihat jarak R dengan R ini kan teratur, sama panjangnya, jaraknya sama. Berarti dia sinus ritmik atau reguler. Sinus ritmis. Kalau R dengan R satunya tidak sama panjang, misalnya PGRS ada panjang, PGRS pendek, panjang, berarti irama sinus aritmis atau aritmia. Nah, kita lihat di sini ada garis. Ini garis ya, satu garis. Ini adalah garis isoelektrik namanya. Garis isoelektrik. Jadi garis maya. Nah, ini untuk melihat apakah segmen ST ini mengalami elevasi atau depresi. Elevasi itu meningkat misalnya di sini. Ini namanya naik atau turun. Dikatakan naik kalau lebih dari 2 kotak kecil itu. Kalau turun misalnya di sini, nah, berarti dari garis isoelektrik mengalami penurunan. Kalau terletak di garis isoelektrik berarti ya segmen ST isoelektrik yang nomor 11 itu, checklist nomor 11. Segmen ST elevasi apa depresi atau isoelektrik. Nanti dilihat dari garis isoelektrik.
Nomor 2, frekuensi denyut jantung. Nah, untuk membaca frekuensi denyut jantung, dilihat iramanya tadi, iramanya reguler apa irregular, ritmis atau aritmia. Ya, dari lead 2 ini, ya, ritmis apa aritmia. Kalau ritmis, di situ ada rumusnya. Gimana rumusnya? 1500 bagi jumlah kotak kecil antara gelombang R dengan R. Ya. Jadi antara R dengan R dihitung berapa jumlah kotak kecilnya. 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Berapa? Itu loh jilid 2. Oh yang lebih panjang itu. Ini loh. Di Sumalit sama, Mak. Kalau jilid 2. Kalau jilid yang lain kan cuma satu gelombang, enggak. Oh iya. Enggak ada. Berapa cuma? 1500 bagi 17, 88. Berarti normal apa tinggi? Normalnya berapa? 60 sampai 100. Kalau lebih dari 100 berarti Takikardi. Nanti kesimpulannya kalau tidak berasa takikardi ya sinus ritmis takikardi. Kalau kurang dari 60 berarti takikardi. Atau cara kedua digunakan 300 dibagi jumlah kotak besar. Nah, itu berapa? Kotak besar, nah yang ini tuh nanti dihitungnya gimana? Ini 3, berapa itu? 3,6 atau 3,6? Kalau iramanya tidak teratur itu gimana tuh? Hitung frekuensinya. Di sini kan ada rumusnya. Ini yang teratur. Iya. Kalau aritmia rumusnya gimana? Dihitung dalam 6 detik. Gimana rumusnya? Satu kotak kecil berapa detik? 0,04. Kalau satu kotak besar 0,2. Kalau 6 detik berarti berapa? Nah, berarti 30. Nah, sepanjang itu dihitung jumlah gelombang, jumlah kompleks GRS-nya berapa? Contohnya ada 13 dikali 10 berarti 130. Pertanyaan? Bisa? Bisa boleh. Berarti untuk perhitungan yang dikali 10 ini untuk yang sinus aritmia ya? Iya, kalau kenapa? Kalau ritmia berarti kan semua gelombang panjangnya sama, berarti diambil cukup dihitung satu saja, gitu. Tapi kalau aritmia ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, berarti cukup panjang ini dihitung semua dalam 6 detik ini dikalikan 10. Kalau cuma dihitung satu gelombang, kalau ngepasi yang gelombang panjang berarti bradikardi. Kalau ngepasi yang gelombang pendek takikardi hasilnya, maka diambil rata-ratanya dalam 6 detik itu. Kemudian akses jantung, ya. Akses jantung pada bidang frontal. Bidang frontal ini bidang itu berupa garis atau berupa papan?
Piye bentuknya ngene apa ngene Gini. apa ngene. Gitu. Nah, Ini. Jadi pada bidang frontal. Nah, pada bidang frontal jantung kita itu kan ke sini. Nah, aksis jantungnya kan aksis sagital. Ini kan berupa garis aksis. Jantung kita tuh bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan pada bidang frontal. Pada bidang frontal berarti ada sumbu Y, ada sumbu X. Nah. Benar di sini. Ini lengan kanan, lengan kiri, kaki kiri. Jadi kita lihat lead-leadnya. Lead R di sini, lead L, ini lead F di bawahnya. Sadapan unipolarnya. Kemudian sadapan bipolarnya adalah selisih antara R dengan L, R dengan F, L dengan F. Ini lead 1, lead 2, lead 3. Nah, kalau di saudara lihat di sini AVR arahnya ke sana. AVR, AVL, AVF ke bawah. Kemudian lead 1 dari sini ke sini. Lead 2 dari sini ke sini. Lead 3. Kalau ini disatukan, ya, titik pusatnya di tengah. Lead 1 kan ke sana. Ini lead 1. Lead 2 ke kiri. Sini ya. Lead 2. Lead 3 ke kanan bawah. Ini A, VL, AVL kan sini. AVR arahnya ke sana. Sama enggak? Sama kan? Tadi kan lead 1 kan di sini. Bisa pindah ke sini. Lead 2 kan tadinya kan di sini. Kita pindah di sini. Lead 3 dari sini kita pindah ke sini. Sama kan? Nah, ini untuk melihat aksis jantung pada bidang frontal, Ini kan bidang frontal menembus tubuh kita. Jantung kita kan berada di sini. Gitu ya. Nah, untuk melihat akses jantung pada bidang frontal, kita lihat di sumbu X. Ini sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X di sini melekat lead 1. Di sumbu Y melekat lead AVF. Udah enggak? Nah, untuk mengetahui berapa satuannya di sumbu X dan sumbu Y, berarti yang dilihat cukup lead 1 dan lead AVF. Yang ini ditutup dulu, tidak usah dilihat dulu. Yang dilihat di sumbu X dan sumbu Y-nya. Coba di sumbu X, di lead 1 dihitung coba. R di lead 1, S di lead 1. Di lead 1 R dikurangi S. Jadi R itu kan defleksi ke atas. Yang S defleksi ke bawah. Berarti R dikurangi S berapa? Di lead 1. Kowe ndelok apa wae? Ora ndelok apa-apa piye iki ora. Ini banyak kan.
Coba sini. 3 sama 2 berarti 1. Tiga atau 4 itu. Oke, terus ke bawah berapa? 2. Berarti 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 berarti di sini. Ke bawahnya berapa? Ke bawah 2 ke atas 8. Ke bawah 2 ke atas. Mungkin ada yang lain berapa? Yang ini ke atas 3, ke bawah 2. Berarti 1. Mungkin probenus yang lain. Misalnya yang kita ambil yang 2 ini. Kemudian di AVF, dilihat di AVF. Ke atas berapa? 7, berarti 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Berarti ini ditarik dari sini ke sini. Berarti akses jantung ini berapa derajat? Nanti menggunakan busur dilihat berapa derajat. Mungkin ada yang lain, probenus yang lain. Ini sama, itu ini yang Apa? 7. Ini juga yang AVF 7. Coba ini, enggak yang apa? Satu. Nanti cara kain di situ. 1. Ini bukan jalan ini. Nomor 1, 2. Kok minus? Kok ke atas 2 ke bawah 3 itu gimana ya? Kalau ke atas 2 ke atas 2 ke bawah 3 itu gimana? Minus 1. Berarti ya minus ke atas 1 ke bawah 3. Berarti 2 minus 2 berarti ke sini tuh. 1, 2. Nanti AVF-nya berapa? Ini awet. 9 atas 5. Yang ke atas 9, yang ke bawah 4. 5. 5. Ini siapa sih? Surat Nawal. Nah itu apa? Nawal. AVR berapa? AVF. AVF? AVF yang ke atas Atas 9 ke bawah 5. 5 berarti plus 4. plus 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti kan ke sini arahnya. Nah, berarti deviasi ke kanan. Ini siapa tuh kemarin? Ada ya? Kenapa kan deviasi ke kanan kan hasilnya? Iya. Maksudnya ini. Ini juga. Ada hasilnya nggak kemarin? Ada kemarin? Bukan. Oh ini. Ini nomor juga. Itu yang lama nggak? Iya. Iya benar ini pahit aksis deh. Kok malam itu? Sesuai dengan yang kita pelajari. Normalnya harusnya di sini. Namanya begini. Terus kenapa kalau ke kanan? Berarti jantungmu tuh miring. Kalau aksesannya masih berada di kuadran kiri bawah, atau kadang-kadang ada yang menyebutkan sampai 110 gitu. Ini normalnya di sini. Paham nggak sih? Contohnya berapa ini dihitung? Nah, monggo. Ayo lah, ini naik banget. AVF. Banyak banget. 1, 2, 3. Iya ya. Coba dicoret. 4 kali 5, 20. Nih. Satu kotaknya kan 5. 20 guys. Kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa? Oke, ada satu. Oke, 21. Ke atas berapa? Ke atas dan 1 ke bawah 4 ya. Mana bawahnya? Ini mulai dari sini seret. Dari sini 3 doang ya? Ya. 1 dari sini 2. dari sini guys. Iya. Dari sini. Berarti 18. 2. 2. 19. Itu dilihat 1 dah. Ya. Terus sembuh Y. Iya, AVF. Nah, negatif dong, minus. Nah, ini 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8. 8. Berarti minus berarti arahnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Berarti dia deviasi ke kiri. Ini deviasi ke kiri. Kayak gini coy, kayak gini loh nih gambarnya. Jadi dicari sumbu X berapa, sumbu Y berapa. Sumbu X dilihat di lead 1, sumbu Y dilihat di AVR. Defleksi positifnya berapa, ke atas berapa, ke bawahnya berapa. Kalau ke bawahnya tidak ada berarti ya ke atas toh. Kalau hasilnya positif berarti ke arah sini karena vektornya arahnya ke. Tapi kalau negatif dicari di sini. Sumbu Y kalau positif dicari di sini. Kalau negatif, nah ini nanti hubungannya dengan hipertrofi ventrikel kanan, hipertrofi ventrikel kiri. Normalnya kan ke arah sini, ya. Kalau jantungnya aksesnya ternyata bergeser ke sini berarti ventrikel kiri yang hipertrofi. Bukannya jantungnya minggar ke sini enggak, tapi mungkin jantungnya tetap begini tapi di sini menebal. Sehingga di sini impuls listriknya lebih besar sehingga seolah-olah akses jantung berada di sini. Misalnya yang hipertrofi, misalnya kok tadi deviasi ke kanan, mungkin di sini hipertrofi ventrikel kanan menebal sehingga arus listriknya itu lebih besar daripada sini, sehingga akses jantung deviasi ke kanan. Nah, pada kasus ini kan berada di sini berarti ini mendukung kriteria diagnosis hipertrofi ventrikel kiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Akses jantung pada bidang horizontal. Pada bidang horizontal. Di atas bawah. Ini horizontal. Ini ibaratnya diafragma kita. Diafragma kita. Nah, kita lihat di halaman 14 tuh ya. Gambar D itu. Ya. Pada bidang horizontal di sini, V1 kan di sini kan? V1 kan di sini. Tahu nggak? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya. Nah, jantung kita itu normalnya ke sini. Arahnya ke sana. V1 di sini, V6 di sini. Nah, kita lihat nah, kita lihat V1 V2, V4, V5, V6. Nah, untuk melihat akses jantung pada bidang horizontal yang kita lihat cukup akses prekordialnya tadi. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kita lihat di sini R-nya paling rendah, V1 R-nya paling rendah. S-nya paling dalam. Ya. Dan semakin ke kiri, R-nya semakin tinggi. S-nya semakin
dangkal, dan di V6 itu S-nya itu normalnya tidak ada. Jadi di sini di V1 sini R-nya paling rendah, di sini R-nya paling tinggi. Di sini S-nya paling dalam, di sini S-nya paling dangkal atau tidak ada, sudah hilang. Nah, suatu saat ada perbandingan R dibanding S itu sama besarnya. R dibanding S itu sama dalamnya, sama tingginya. Itu namanya adalah zona transisional, zona peralihan. Nah, zona transisional zone itu normalnya di mana? Nah, peralihan zona transisional itu normalnya ada di 3 dan V3 dan atau V4 atau V4. Nah, kita lihat. Nah, ini yang paling mendekati 1 adalah di V3, ya enggak? R dibanding S yang paling mendekati 1 di V3 berarti normal. Oh iya. Misalnya ada gambaran EKG lain zona transisional di V1 atau V2 biasa saja. Di V1 R dibanding S 1 atau sama besarnya. Berarti zona transisional kan normalnya di V3 atau V4. Iya dong. Tapi kalau zona transisional tadi di V1 atau V2 berarti di sini ini searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ke sini. Searah. Kalau di V1 V2 berlawanan atau clockwise atau counter clockwise? Dari ini nih? Searah. Iya, searah. Kalau transisional di V5 V6 ke sini clockwise atau counter clockwise? Nah, kalau ke sini Oh, di sini. Yang ke kiri malah. iya, mbak baca bukunya. Kalau di buku yang V5 V6 malah clockwise tuh. Hari ini kok clockwise itu? Ini di sini ada tuh di buku. Nah iya aku takon dari sini ke sini kok clockwise itu. Clockwise. Ini enggak kok baca. Ini melihatnya dari bawah. Dari bawah diafragma. Itu kan ada tulisannya tuh. Dibaca lagi sampai bawah. Dilihat dari bawah diafragma. Jadi kalau di V5 atau V6 itu berarti ini clockwise, dilihat dari bawah. Dia dari. Ya buku nira diwaca kan nerangnya piye. Udah. Kalau di V1 atau V2 itu adalah counter clockwise. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam. Dilihatnya dari bawah, tidak dari atas. Paham enggak? Nah, jadi di checklist itu Ke counter clockwise. Kenapa? Harusnya kan bahasa Arab jam di sini. Kok film V6 berarti salah. nah, jadi Salah jam. akses jantung nomor 3 sudah, transitional zone bisa dicari ya. Jadi nanti kalau pertanyaannya bagaimana letak akses jantung pada bidang horizontal itu dilihat transitional zone-nya di mana. Kalau bagaimana akses jantung pada bidang frontal ya dihitung sumbu X sumbu Y tadi. Kemudian nomor 5 berapa durasi gelombang P itu hafalan itu. Amplitudo gelombang P itu juga hafalan. Interval PR, morfologi kompleks RS, durasi kompleks RS gelombang P.
Itu di ini kamu baca sendiri ya. Gelombang P halaman 2. Gelombang P itu membacanya dari mana sampai mana? Gelombang P normalnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, itu ada tuh. Interval PR dibaca dari mana sampai mana di gambar 1 itu. Durasinya normalnya berapa sampai berapa. Nah itu hafalan itu. Durasi gelombang P berapa normalnya, amplitudo gelombang P normalnya berapa, interval PR dari mana sampai mana normalnya berapa. Nggak bisa ditutup. Morfologi kompleks QRS. Kemudian durasi kompleks QRS. Nah, QRS dari mana sampai mana dibaca. Ada pertanyaan sampai di sini? Gelombang Q. Kita lihat di sini. P, Q, kecil gini. Q, R, S. Nah, ini Q kecil. Kalau Q besar, namanya Q patologis. P, Q, R, S. Ini namanya Q patologis, ciri daripada infak miokard. Tapi kalau normalnya Q kecil, 1 kotak atau 2 kotak. Tapi kalau Q ini besarnya lebih dari sepertiga gelombang R, ini kan lebih besar daripada sepertiga gelombang R. Normalnya adalah tidak lebih dari sepertiga gelombang R. Tapi kalau dia tuh besar sekali melebihi sepertiga gelombang R, namanya gelombang Q patologis. Itu tanda daripada infak miokard. Kalau tidak ada ya katakan Q patologis, gelombang Q tidak ada. Gelombang Q patologis. Itu di lead berapa dok? Di semua, dicari semua. Justru nanti lokasinya di mana gelombang Q itu. Kalau gelombang Q letaknya di AVF berarti di dinding jantung sebelah bawah. Kan seperti ini. Oh, gelombang Q-nya di sini berarti di daerah dinding jantung sebelah bawah. Ini kan P, Q ya, dalam R-nya cuma segini. Wow. Patologis. Ini gelombang Q patologis. Nah, letaknya di mana? Justru letaknya itu nanti menunjukkan lokasinya. Kalau gelombang Q ini berada di sini, berarti kan di bawah ini. Berarti di dinding inferior jantung. Kalau berada di lead precordial V1, 2, 3 berada di sekitar sini, berarti di daerah dinding anterior jantung. Kalau berada di lead 1 berarti di sebelah sini, di sebelah lateral. Segmen ST tadi sudah saya katakan, ada yang depresi, ada isoelektrik, ada yang alepasi. Gelombang T ya, gelombang T tidak semua tampak, ada yang tampak, ada. Gelombang T itu ke atas atau ke bawah, ya, tergantung di lead mana hafalan itu. Gelombang U itu tidak pasti ada. Interval QT. Dan kesimpulannya apa? Nanti dari hasil pemeriksaan nomor 1 sampai 14 itu didapatkan apa? Kalau normal ya sinus ritmis. Kalau iramanya tidak normal, tidak teratur ya sinus aritmia. Kalau didapatkan akses jantung deviasi ke kanan ya katakan atau didapatkan
clockwise ya clockwise, kalau counterclockwise ya counterclockwise. Kalau interval PR memanjang berarti ada pemanjangan interval PR. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Hipertrofi atrium. Normalnya atrium kanan dan kiri itu berdenyut bersamaan. Normalnya P itu kan lubang P I R S T. Atrium kanan dan kiri itu normalnya berkontraksi bersamaan, dipolaris bersama, sehingga yang tampak hanya satu. Tapi kalau ada pembesaran atrium kiri, S anode kan berasal dari sini. Jadi ini atrium kanan, ini atrium kiri. Misalnya atrium kiri membesar kan berarti kan kontraksinya lebih lambat, Pak. Nah, sehingga nanti tampak dari perekaman itu P not. Ini sebenarnya adalah itu, tapi yang rekam adalah P berlekuk dan ininya lebar. Ini berarti tanda daripada hipertrofi atrium kiri. Ini atrium kanan, ini atrium kiri. Kemudian kalau P-nya amplitudenya tinggi besar banget. Nah, ini adalah tanda daripada hipertrofi atrium kanan. Kemudian hipertrofi ventricle. Nah, hipertrofi ventricle. Hipertrofi ventricle kiri. Hipertrofi ventricle kiri. Syaratnya adalah dilihat R di V5 atau V6 lebih dari 27. Nah, kita lihat di sini di R di V5 V6 berapa, dihitung coba. Ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35. 23 berarti tidak ada tanda-tanda hipertrofi ventricle kiri. S di V1. Enggak R di V5 V6. R kok R. R sini ke sini. Oh, R ke R. Mana sih kalau mana? Sini ke sini, Ke sini. Kayak di S di V1 S di V1 sama mana tadi? ditambah dengan R di V. R di V. Ini adalah tanda daripada hipertrofi ventricle kiri. S-nya sangat dalam. Ditambah R di V5 atau V6 ini lebih dari 35 kotak. Yang tinggi yang mana dipilih? Oh, yang tinggal S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35. Coba ini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 30 dah nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dan 5, 40. Nah ini Udah. kriteria pertama pun sudah masuk ini, lebih dari 27. Iya. Kriteria kedua S di V1 tambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 masuk. R V5 V6 lebih dari 27, SV1 tambah R V5 V6 lebih dari 35. Ini adalah kriteria daripada hipertrofi ventricle kiri ditambah deviasi aksis ke kiri. Ini deviasi aksis pasti ke kiri.
Delete 1 berapa ini? Delete 1 positif. 1, 2, 3, Delete AVR. 4, 5, 6, 7, 8, Ini kok positif. 7, 3. Ventrikel kanan. Hipertrofi ventrikel kanan ya itu tadi R dibanding S di V1 itu lebih dari 1. Coba dilihat di sini. Kita lihat di V1. Ini S-nya lebih besar kan? Iya. Berarti R dibanding S di V1 itu kurang dari 1 normalnya. Tapi kalau R banding S di V1 ini lebih dari 1 berarti R-nya lebih tinggi. Jadi ada hipertrofi ventrikel kanan. Ini kan di V1 di sini. V2, V3, V4, V5, V6. Arah jantung kita kan ke sana. Jadi daerah sini kan seolah-olah ditinggalkan oleh arus listrik. Di sini kan semakin negatif. Ini kan semakin positif. Karena dituju oleh arus listrik. Berarti di sini RS-nya kan dalam dibanding R-nya. Karena di sini arus listriknya arahnya ke sana. Di sini, daerah sini kan semakin ditinggalkan, jadi semakin negatif. Berarti S-nya lebih besar daripada R. Tapi kalau jantung kita itu ke sini, deviasi ke kanan, berarti di sini kan semakin positif. R-nya lebih tinggi daripada S. Berarti R dibanding S di V1 lebih dari 1, tanda-tanda daripada deviasi ke kanan atau hipertrofi ventrikel kanan. Wis, untung ya, sekian dulu. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan, terus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Bimo.